Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahayud dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah kusapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan teman-teman, ya, tentang sebuah kondisi keadaan yang dimana kalau dikatakan mungkin kamu dalam fase yang sedang berpasrah, dalam fase yang sedang berputus asa, dalam fase yang cukup pesimis, ya seperti itu, teman-teman. Ya, karena kalau melihat dari energi ini sih sudah banyak hal yang kamu lakukan, ya kan? Perjuangan, ikhtiar, kerja keras, doa. Namun apa yang mungkin kamu harapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini kenyataannya, ini faktanya. Ya, jadi kamu merasa terlihat seperti gagal. Mohon maaf, ya. Namun memang ini sesuatu hal yang memang harus benar-benar kamu ubah. Ya, bukanlah sebuah keputusasaan yang harus kamu lakukan. Ya, tetapi kamu harus tetap optimis. Kamu harus tetap optimis. Dan mungkin lebih tepatnya kamu harus berserah diri terhadap Tuhan masing-masing. Apapun yang kamu lakukan ketika memang selama ini berkehendak, ya aku akui pasti selalu gagal. Tetapi ketika kamu sudah banyak melakukan hal yang terbaik, kemudian kamu menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, maka kun fayakun. Kamu bakal bahagia. Ada 6 cangkir. Kartu kedua ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan yang akan jauh lebih baik. Ya, sesuatu hal yang mungkin selama ini juga nggak kamu bayangkan. Impian, harapan, keinginan kamu untuk membahagiakan mungkin orang-orang yang kamu sayangi itu akan terwujud. Ya, termasuk impian kamu sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries, ya maka tadi jangan pernah berputus asa dengan kegagalan yang kamu terima, kamu rasakan. Tetapi jadikan kegagalan yang kamu rasakan, yang kamu alami selama ini teman-teman, sebagai anak tangga untuk kamu lebih bersemangat, untuk kamu mungkin lebih mengupgrade ya kemampuan, skill. Kamu punya energi besar kok. Kamu punya energi besar untuk menaklukkan ya, mohon maaf mungkin menaklukkan dunia. Oke. Kamu punya energi besar, kamu punya kemampuan yang sangat hebat dan luar biasa. Ya, dan itu yang memang harus kamu bangkitkan di dalam diri kamu. Bagaimana caranya? Kamu harus yakin dan percaya terhadap diri kamu. Jangan terlalu percaya terhadap orang lain. Ini yang membuat kamu selalu gagal. Karena kamu ketergantungan terus-menerus dengan orang lain. Tetapi kali ini ketika kamu memanfaatkan energi besar yang ada di dalam diri kamu meyakini, kamu bisa mensugesti diri kamu bahwasanya kamu pasti bisa, kamu mampu, kamu akan sukses. Maka kun fayakun. Kamu akan memperoleh sebuah keadilan, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan dan sebuah keseimbangan kehidupan ini yang memang cukup nyata. Nah, untuk teman-teman Aries yang lagi berjuang, ya, untuk teman-teman Aries yang bahkan lagi terpuruk, jadi jadikan kegagalan yang selama ini terjadi, teman-teman,
Ya, jadikan perjuangan yang kamu lakukan selama ini itu sebagai bentuk ibadah. Maka niscaya ibadah yang kamu lakukan tersebut, teman-teman, itu akan membawa sebuah keberkahan dan keberhasilan di sini. Yakun fayakun. Ada keberhasilan, pencapaian terbesar yang bakal segera dirasakan, didapatkan, dan diterima oleh begitu banyak teman-teman Aries. Semoga ya semua teman-teman Aries merasakan energi, vibrasi energi yang sangat positif ini. Semoga semua teman-teman Aries mengalami sebuah kebangkitan dan bahkan kemenangan hingga membawa sebuah kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera di bulan Agustus tahun 2025 ini. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi rezeki ataupun keuangan ya untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini ya? Wow, ada Ace of Cups ya. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kondisi keuangan dan rezeki. Ini kartu yang melambangkan menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi rezeki. Ya, rezeki kamu bakal berlimpah ruah. Bakal ada rezeki nomplok besar yang akan kamu terima, kamu beroleh. Oke, ini luar biasa banget teman-teman. Ya karena memang pada momen ini ya seakan-akan menunjukkan sebuah bentuk manifestasi atas apa kerja keras kamu selama ini. Aku melihat memang kamu sedang berusaha untuk menunjukkan, berusaha untuk lebih ya sukses nggak apa-apa ya teman-teman, berambisi untuk hidup lebih baik, ya memperkaya diri nggak ada masalah. Itu sesuatu hal yang baik. Apalagi tujuannya mulia, membahagiakan keluarga, pasangan, ya kan? Nah, selagi memang kamu melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian aku punya desan. Desan muncul hadir ya, sebagai energi penutup. Berbicara masalah keuangan ya, dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang sebuah kebahagiaan besar ya, teman-teman. Yang akan kamu peroleh, sebuah perubahan besar bahkan. Kebahagiaan besar ini bisa saja ini meliputi tentang rezeki-rezeki besar tadi yang akan membuat kehidupan kamu tuh berubah, ya kan? Membuat kamu tuh kaya raya, ya kan? Lebih mandiri, terwujudnya sebuah impian besar. Oke, kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana teman-teman apa ya? Ya kalau dikatakan sebuah kehidupan ini sudah luar biasa banget loh, ya. Ini momen terbaik di bulan yang baik ya. Kalau gue katakan ini minggu dan bulan yang terbaik, ya. Bulan minggu yang dimana memang sebuah perjuangan-perjuangan ya di masa lalu yang akan mengantarkan kamu juga ya seperti membawa sebuah spirit energi besar untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan besar. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries ya aku rasa sih kamu harus selalu bersyukur dengan energi-energi positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Hermit. Kemudian aku punya 8 tongkat. Oke, dan aku punya 7 koin. Nah, untuk teman-teman Aries yang sudah berumah tangga ya. Kalau dikatakan sih kehidupan rumah tangga kamu ya dikatakan ada masalah, ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Kalau dikatakan eh, nggak ada masalah ya gimana ya? Ya mungkin sih ada beberapa teman-teman Aries yang masih mengalami adanya beberapa benturan energi dengan pasangan, ya kan? Seakan-akan ada sebuah hal-hal yang selama ini masih mengganjal di dalam hati diri kamu, teman-teman. Ya, nah ini sesuatu hal yang memang harus diungkapkan ya ketika memang ada sebuah unek-unek ya, teman-teman mungkin seperti itu deh, ya lebih kepada unek-unek, ya. Jangan pernah menahan sebuah unek-unek yang ada di dalam hati kamu, ya karena itu nanti bisa menjadi sebuah bom waktu, ya. Dan ketika meledak, ya ujung-ujungnya pasti bakal penyesalan, teman-teman. Ya, jadi jangan ragu untuk menyambut ataupun jangan ragu dan takut untuk memulai sebuah komunikasi
yang baik dengan pasangan. Jadi apapun yang menjadi sebuah rahasia, apapun yang ingin diungkapkan ya diungkapkan, teman-teman. Ya, karena ketika sudah ada sebuah rahasia yang disimpan, maka ini nanti yang bakal menjadi sebuah bumerang juga untuk diri kamu. Ya, dan ujung-ujungnya nanti adalah penyesalan. Ya, oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Knight of Pentacles, Kesatria Koin. Kemudian aku punya The Magician dan aku punya Page of Pentacles. Nah, untuk teman-teman Aries yang sedang berpacaran, dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan kok ya tentang bagaimana sih hubungan berpacaran kamu yang aku rasa ya cukup stabil, cukup baik hubungannya. Oke, dan ketika kamu berharap mungkin ingin agar hubungan kamu tetap langgeng, ada indikasi seperti itu. Hubungan kamu akan tetap langgeng. Karena memang segala sesuatunya itu selalu terjaga dengan baik ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, dari kesibukan, kemudian mungkin saling berkomitmen, dan kemudian punya impian gitu loh. Ya ketika punya impian, punya tujuan di dalam sebuah hubungan, maka ya ini yang akan membuat hubungan kamu tuh bertahan. Ya, tetapi ketika kamu belum memiliki impian, maka ini yang bakal membuat kamu tuh bakal sulit ya, teman-teman, bakal sulit banget untuk apa ya? Ya tujuannya nggak ada gitu ya. Ibaratkan orang ingin berjalan. Ya berjalan terus-menerus ya tanpa henti dan yang ada adalah lelah dan capek. Ya, jadi ketika kamu punya tujuan berjalan dan kamu ingin mungkin mencari telaga ya untuk minum, maka ya mudah-mudahan sih kamu akan lebih bersemangat, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Wands ya, 4 tongkat, ada King of Pentacles, Raja Koin, dan aku punya Queen of Swords. Nah, untuk teman-teman Aries yang jomblo dan single ya, energinya nggak kalah positif sebenarnya, ya kan? Kartu ini menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sih ada sebuah indikasi kamu akan segera bertemu dengan energi yang sangat begitu besar, kehidupan yang mapan, makmur, dewasa, bijaksana, ya, dan bahkan saking besarnya energi tersebut, teman-teman, kamu akan benar-benar merasa nyaman banget, ya, dan bahkan aku melihat bakal ada sebuah komitmen yang bakal segera kamu jalani, ya, seseorang yang mungkin selama ini kamu taksir bisa saja, ataupun sebuah energi baru ya, karena perubahan-perubahan ini juga akan membawa sebuah dampak-dampak yang positif untuk kamu. Ya, awal perkenalan kamu itu akan membuat kamu tuh lebih bersemangat di dalam menghadapi menjalani sebuah kehidupan. Ya, jadi dampaknya positif. Ya, dan akhirnya juga positif nantinya, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Six of Wands, 6 tongkat, ada Temperance, dan aku punya Judgment. Wow. Untuk teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, sesuai dengan harapan, doa, keinginan kamu. Ya kan? Semuanya akan berjalan dengan apa yang kamu harapkan. Meskipun memang awal-awal sangat sulit untuk mendapatkan dia, harus ada perjuangan dan pengorbanan, ya pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Ya kan? Pada akhirnya kalau aku katakan sih memang ini sudah takdir baik dari Tuhan semesta. Ada indikasi seperti itu. Dan pada akhirnya apa gitu ya? Ketika kamu ingin bahagia, ketika kamu uh, ingin merasakan sebuah hubungan yang lebih berkomitmen, aku rasa memang cukup tepat dengan energi saat ini. Ya, jadi sejauh ini cukup positif. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya. Untuk teman-teman Aries. Oke, dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 20, 29, tanggal 11, 18, 13, 27,
14 tanggal 9, 22, 17, 15, dan tanggal 8. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.